Tumbuh suburnya paham radikal di tanah air membuat kita bertanya lagi program deradikalisasi serta daya tahan Islam moderat. Iya, lepas bagaimanapun ISIS itu, yang pasti bagaimana mencegah anak-anak kita untuk kemudian pergi ke sana, begitu kan, Pak Irfan? Iya. Iya, dan itu sekarang sudah ada 500 sekian orang. 514. Iya. 514 menurut Mas Betul. Arif. Jadi menyebut angka itu tidak pernah final, bervariasi, berbagai macam sumber. Jadi angka penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mencegah, mengutamakan pencegahan daripada melacak angka-angka itu. Iya, versi Bang Don soalnya seberapapun jumlahnya. Bagaimana jangan bertambah itu, justru kita kurangi dan kembali, tapi jangan beraksi di Indonesia. Iya. Langkah ad hoc-nya sekarang ini dari BNPT atau dari pemerintah lah. Jadi pada tahun ini kan akan terus ada, Pak Wawan juga ikut mensukseskan program deradikalisasi. Itu yang saya katakan tadi, tahun ini kita sudah membuat blueprint deradikalisasi yang pada intinya sasarannya itu ada di dalam lapas dan di luar lapas. Di dalam lapas itu tadi yang napi-napi teroris yang kurang lebih 243 di 27 lapas di 11 provinsi, itu kita kategorikan ke dalam 4 tingkat. Ada inti, ada militan, pendukung, dan simpatisan. Inti ini yang ideologis. Ini didekati dengan apa? Dengan tunggu dulu. Inti ini ideologisnya. Militan ini yang pemuda-pemuda yang siap melakukan suicide bomber. Kita dekati dengan pendekatan psikologis, pendekatan kewirausahaan, pendekatan keagamaan. Jadi ini juga tergantung. Setelah kita melakukan identifikasi, ada yang bisa didekati dengan kewirausahaan dulu, baru dia lunak. Ada yang didekati dengan pendekatan agama. Tetapi kita harus melakukan hati-hati dalam melakukan pendekatan agama karena mereka merasa hanya dialah yang memahami agama. Oke. Ya. Jadi lebih berhasil kalau kita gunakan pendekatan psikologis, kita ajak anak-anaknya. Pendekatan psikologis, pendekatan ekonomis, bagaimana kemudian mereka lebih mandiri, begitu Bang Don, di luar pendekatan agama. Itu cara pendekatan BNPT. Tapi kalau saya ingin melihat satu pendekatan yang lain ya, saya pikir begini. Saya orang yang percaya demokrasi ini memberi ruang bagi siapapun untuk mengekspresikan pandangan, pendapat, perasaan, dan seterusnya, dan tidak ada jalan bagi kekerasan dengan begitu. Karena demokrasi, dan kita sudah menikmati demokrasi ini gitu. Yang unik untuk saya adalah, kan ini kan dulu waktu Orde Baru kan kita takut, ada ketakutan, boleh dibilang ada fobia Islam ya pada waktu itu. Ya. Tapi semua sekarang sudah tertampung dalam partai-partai. Entah PKS, entah apapun lah namanya, tapi itu kan basisnya akan ada di situ. Kenapa orang-orang ini kan tampak seperti ada di luar proses yang kita anggap sebagai demokratis betul gitu. Karena dia juga boleh menyuarakan itu di sini, bahwa itu survive dan jadi atau tidak itu kan urusan lain. Disinilah tempat yang sebetulnya enak gitu. Sehingga pertanyaannya adalah proses demokratisasi kita ini untuk menampung orang-orang ini seperti apa sebetulnya? Masalahnya, Pak, tunggu dulu satu. Masalahnya mereka tidak mempercayai sistem demokrasi. Yang dia percaya adalah sistem khilafah. Saya tambahkan sedikit, Mbak Nunung. Jadi menurut saya setuju sekali dengan Bang Don bahwa demokrasi itu basisnya. Tapi saya kira untuk jangka panjang pemerintah harus menyadari betul bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan mendapatkan informasi adalah keharusan. Jadi kalau kita lihat dari format yang mereka lakukan selama ini, mereka didoktrin untuk mempercayai satu hal dan mengabaikan hal lain. Jadi cuma satu kacamata kuda gitu. Nah ini yang mesti diterobos. Memberikan mereka pandangan-pandangan yang berbeda. Karenanya kalau di level yang paling real, Pak, ini mungkin usul juga buat BNPT, memperbanyak diskusi publik. Jadi diskusi publik itu dibanyakin di mana-mana sehingga orang lihat, oh nggak satu pandangan loh dalam memahami Islam itu. Misalnya ada berbagai macam. Banyak kita banyak dilakukan dan bahkan saya terlibat aktif di berbagai lini ya. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di sejumlah negara. Dan juga melibatkan berbagai kalangan, termasuk juga para aktivis garis keras. Bahkan kita berdiskusi dengan mantan-mantan teroris sendiri dan keluarganya, termasuk mereka yang membunuh mantan rektor UNS yang sudah meninggal dulu, terlibat juga. Kemudian mantan alumni Afghanistan, serta juga mantan napi yang di luar yang 30 ya. Karena 30 kan tidak diketahui rimbanya setelah dibebaskan. Yang 340 yang sudah bebas ini
300-an ini tetap kita komunikasikan dan diskusi banyak sekali berkembang, termasuk dengan elemen-elemen dari segala macam diskusi itu memberikan pandangan yang lain kepada mereka. Kira-kira hasilnya sudah pernah nggak diukur gitu maksud saya? Oh, ya, ternyata orang ini berubah jadi begini, orang ini berubah jadi begini begitu. 890 yang sudah dipenjara. Ya. Itu 340 itu sudah bebas sekarang. Dari segitu 30 saja yang tidak diketahui rimbanya, 4 diantaranya tertembak mati lagi karena dia terlibat lagi. Berarti dari 340 masih terlibat sekitar 30, ya 90% sudah bisa dilakukan upaya deradikalisasi kalau. Oke, walaupun tidak 100% berhasil tapi Ada yang menarik Pak, dari kegiatan kami roadshow ke 17 kampus perguruan tinggi negeri dan swasta di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Bali di akhir 2014 ikut melakukan kampanye damai. Kita tidak menyebut radikal, justru kita melakukan counter dengan bahasa-bahasa yang sejuk. Kita melakukan kampanye damai agar para mahasiswa, setiap kampus kita kumpulkan 500 mahasiswa. Kita menciptakan, mendorong mereka agar bisa menjadi duta-duta damai. Ada hal yang menarik pada saat kita di Denpasar, ahli Pausi kita hadirkan, adanya Amrosi, dia ungkap mahasiswa mengirim SMS kepada ahli Pausi menyatakan, oh baru saya tahu kalau bukan Amerika yang meledakkan Bali. Oke, jadi ada yang dari radikal, ada yang kemudian mendekati kelompok-kelompok yang memang masih moderat. Ya pendekatan begitu kan awal. Pendekatan tatap muka ya, langsung. Tetapi sekarang ini basisnya adalah basis media, new media yang betul-betul kita tidak bisa hitung lagi berapa jumlahnya sekarang. Problemnya adalah kalau soal deradikalisasi itu berarti kan penyampaian pesan lewat media yang sebegitu banyak, terutama yang new media ini yang di tanda kutip digauli oleh anak-anak muda sekarang gitu. Problem kita mungkin, pertanyaan saya sebetulnya adalah soal bagaimana pesan yang kita sampaikan, dengan cara seperti apa pesan itu disampaikan. Kadang-kadang satu hari di kampus mungkin cukup dengan satu kalimat lewat Twitter. Itu jauh lebih efektif daripada datang ke sekian puluh tempat begitu, maksud saya. Mungkin apakah langkah-langkah itu bisa jadi pertimbangan BNPT kita untuk laksanakan semua sistem itu, tapi sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan, sementara dilaksanakan dan tidak bisa kita simpulkan. Betul tadi dikatakan didukung, tetapi untuk mengatakan tidak jalan ya tidak juga. Untuk mengukur sampai berhasil jangan dulu disimpulkan. Karena kenapa? Mereka sangat antusias dan kita melakukan terus upaya menciptakan. Saya kira sederhana nih pertanyaan ke Pak Irfan. BNPT udah punya akun Twitter sama Facebook belum? Sudah ada. Ada ya? Ya, damailah ada 2 Pak. Ada rame nggak? Followernya berapa? Itu yang saya minta dari media untuk diramaikan. Masyarakat. Dan ada 2, saya dulu. Damailah-indonesiaku.com dan jalandamai.org. Dan tidak bisa Pak, tidak undercover. Banyak yang undercover. Artinya tidak semata-mata ngomong bahwa ini berasal dari BNPT. Dan itu harus dilakukan seperti itu. Kalau langsung dari BNPT mungkin suasana bisa jadi berbeda. Ada orang yang alergi kan? Ya, tapi judulnya tidak menarik itu, Damailah Indonesia. Termasuk peranglah Indonesia aku. Bukan. Makanya saya cari Disangka pesan Natal, Pak. it's not the end of the world. Kita menerima pesan masukan. Natal, betul katanya. Kita menerima masukan. Jadi ya harus mengenali musuh dan bagaimana caranya. Begitu ya. Begitu tingginya harapan kita untuk menciptakannya damai Sampai muncullah itu Damailah Indonesia. Saya bisa dapatkan closing statementnya Mas Arief. Ya, saya kira kesimpulan sedikit saja bahwa memang kita semua mesti bareng-bareng. Ini memang bukan hanya tugasnya Pak Irfan dan kawan-kawan di BNPT. Daerah mesti dilibatkan, dan yang jangan dilupakan adalah libatkan masyarakat melalui media sosial, karena itu sangat-sangat efektif sekarang ini. Jumlah handphone sekarang lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia. Luar biasa. Tadi Bapak menyebut 32 juta pengguna 70 juta. Twitter ya. Ya kan, itu kan luar internet biasa. 62 juta. Betul. Ya, Jadi itu data sosial media itu menurut saya efektif sekali untuk bisa dimaksimalkan. digunakan ya. Pak Irfan, saya boleh dapat. Jadi counter propaganda dan counter narasi yang harus lebih gencar di media Dan harus lebih kreatif kali ya Pak ya. Maksud saya kontra narasi itu ada 2, Ya. sifatnya informatif dan sifatnya edukatif. Mungkin porsi edukatif harus lebih tinggi
berdasarkan kearifan lokal. Iya. Makanya akademisi, tokoh media, tokoh ulama, tokoh pemuda harus gencar melakukan ini kebersamaan. Intinya bersama-sama harus memerangi. Sama-sama kerja, harus bekerja sama, tidak boleh sama-sama kerja. Oke, Mas Wawan. Memang perlu terobosan ya. Menurut saya kita harus punya keberanian, punya wawasan dan personal approach yang baik untuk menukik ke arah sana. Dan saya lihat memang mereka karena programnya seperti apa yang disampaikan oleh Henry Kissinger akan menyatukan dari Islam semi Arab, Muslim semi Arab seluruh dunia yang akan bersatu di sana dan menghantam Israel. Ini diperkirakan 2024 Israel habis. Itu menurut analisa Henry Kissinger. Ini menunjukkan bahwa pergerakan masif itu dilakukan. Dan saya lihat selama pendanaannya tidak dipangkas, maka dia tetap akan mampu bergerak ke semua elemen, mampu membayar siapapun yang bergabung. Mas Wawan masih yakin bahwa itu akan masih terus ada? Masih terus ada. Oke. Bang Don. No, saya kira kita belajar dari kasus Haji Lulung kemarin. Ya. Iya, bagaimana sebuah ketegangan yang luar biasa, lalu kemudian diekspresikan oleh publik dalam bentuk meme, lalu kemudian luluhlah hati Haji Lulung, dan ini hanya cerita lucu, satir, kritis, lalu kemudian tidak ada kekerasan yang keluar dari sana. Saya ingin mengusulkan kepada BNPT untuk melakukan hal yang sama, buat meme itu, lalu kemudian ini menjadi kancah diskusi bersama, sehingga semua orang yang radikal itu bisa diskusi di situ, tidak perlu berantem, tapi bisa keras sekali diskusinya, tapi tidak akan berantem dan tidak akan menggunakan kekerasan. Iya. Oke. Terima kasih kalau begitu Bapak-bapak sudah hadir di The Headlines. Itulah The Headlines. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.